Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak dapat dipungkiri, seiring bertambahnya usia, kekuatan fisik dan daya tahan kita pun turut menurun. Bahkan tidak hanya dari segi fisik, dari sudut mental pun akan mengalami perubahan. Selagi muda kita bisa melakukan aktivitas fisik tanpa menghadapi kendala pernafasan, kini di usia 40 tahun ke atas, kita sudah sulit untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu lama tanpa kehabisan nafas. Demikian juga dengan mental kita yang biasanya bersemangat. Seiring waktu, kita kadang-kadang merasakan dorongan malas bergerak semakin menekan kita. Setiap orang berbeda. Pengalaman dan latar belakang kebugaran kita akan menentukan kemampuan kita seiring bertambahnya usia. Dan seperti biasa, kita semua merespon secara berbeda terhadap aktivitas fisik seperti bersepeda. Tetapi memahami perubahan yang terjadi pada tubuh kita seiring bertambahnya usia dapat memandu pendekatan yang lebih baik untuk memanfaatkan sebaik-baiknya dan menikmati aktivitas bersepeda kita. Beberapa saran berikut ini akan membantu kita mengoptimalkan adaptasi fisik dari setiap kegiatan bersepeda dan untuk menghindari cedera, sehingga kita tetap dapat bersepeda kapanpun kita mau. Fokus pada kerjaan aerobik dan volume oksigen. Kapasitas anaerobik seperti kekuatan otot paha kita dan kapasitas maksimum volume oksigen kita akan menurun seiring waktu. Tetapi seberapa cepat penurunan tersebut berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung pada latar belakang dan kondisi kesehatan kita saat ini. Biasanya kita hanya mampu bertahan selama 30 detik hingga 2 menit ketika melakukan aktivitas anaerobik, dan hanya bisa bertahan 2 hingga 8 menit untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan volume oksigen maksimum. Sehingga dengan kondisi tersebut, sebaiknya kita mencurahkan lebih banyak waktu olahraga untuk upaya yang lebih pendek dan lebih keras. Salah satu cara yang baik adalah menjalankan pelatihan terpolarisasi dengan kira-kira 70 hingga 80% dari latihan pada intensitas rendah atau mudah. Sedangkan sisanya 20 hingga 30% dari sesi diselesaikan pada intensitas tinggi atau keras. Cara termudah untuk menjalankan pelatihan terpolarisasi adalah mencari rute yang terdapat tanjakan sedang, bersepeda dengan intensitas sedang ketika di jalan datar, dan melakukan aktivitas intensitas tinggi ketika di tanjakan. Ulangi beberapa kali latihan ini untuk setiap kali kita bersepeda. Meskipun kita dapat menyesuaikan pelatihan kita untuk membantu menjaga kebugaran menyeluruh kita, termasuk batas atas kita, tetapi bila kita berlatih dalam rangka menghadapi kompetisi, pilih latihan yang melatih daya tahan lebih lama untuk peluang terbaik kita. Jangan abaikan istirahat. Pemulihan sama pentingnya seperti bagian latihan lainnya. Jadi, hindari terlalu fokus kepada semua latihan anaerobik ultra keras dan volume oksigen sepanjang waktu. Berapa banyak waktu pemulihan yang kita butuhkan tergantung pada tingkat kebugaran serta gaya hidup individu yang lebih luas. Selain melakukan pemulihan karena aktivitas bersepeda kita juga harus mendapatkan waktu istirahat yang cukup karena tekanan kehidupan dan kesibukan pekerjaan kita. Jadi, walaupun kita merasa bersepeda tidak terlalu menguras daya tahan fisik kita, tetap saja kita harus meluangkan waktu untuk istirahat. Setidaknya untuk memulihkan diri dari tekanan kehidupan dan pekerjaan. Bagian penting dari proses pemulihan kesehatan fisik dan mental adalah mendapatkan jumlah tidur yang cukup, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Dan ini
adalah area yang sering diabaikan orang. Seiring bertambahnya usia, kita sering mengalami kurang tidur. Tidur adalah salah satu hal yang benar-benar dapat meningkatkan kinerja. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita tidur setidaknya 7 jam per malam. Tidak hanya durasi tidur yang harus kita perhatikan, tetapi kualitas tidur pun juga turut mempengaruhi kebugaran kita. Melakukan rutinitas, menghindari perangkat elektronik menjelang tidur, serta mendapatkan paparan cahaya alami yang layak saat kita bangun, semuanya dapat membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Di samping meluangkan waktu untuk istirahat, kita juga harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bersepeda di saat kerja otot yang paling efektif membuat kita tambah bugar tanpa harus mengalami kelelahan yang parah. Menurut ahli kronobiologi, Profesor Ben J. Edward dari Liverpool John Moores University, manusia lebih kuat antara jam 5 sore hingga jam 8 malam. Tetapi Prof. Ben menyarankan bahwa lebih penting untuk menyelesaikan sesi kita sekitar 3 hingga 4 jam sebelum kita ingin tidur, untuk menghindari lonjakan endorfin dan adrenalin yang dapat membuat kita sulit untuk tertidur, sehingga menyebabkan kita kurang tidur. Protein menjadi kunci. Perlu kita tekankan bahwa penting untuk memastikan kita mendapatkan cukup karbohidrat ketika sedang bersepeda, sehingga kita dapat memulihkan dan menggantikan glikogen yang hilang saat kita berolahraga. Di samping itu, protein menjadi bagian yang lebih penting dari strategi pengisian bahan bakar kita. Sebagai akibat dari hilangnya otot seiring bertambahnya usia, sangat penting untuk mendapatkan protein sekitar setengah gram per kilo berat badan, sekitar 4 hingga 5 kali sehari. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.